Nah, baik. Jadi yang hari ini saya ingin menuju ke analisis regresi ganda ya. Nah, yang ini ya. Oke. Jadi kalau teorinya kan begini ya. Jadi dia disebut regresi ganda atau bahasa Inggrisnya adalah multiple regression ya. Regresi ganda. Jadi yang ganda itu adalah variabel independennya atau X-nya ya. Lebih dari satu. Nah, yang dicontohkan oleh Kak Rio yang di sesi praktikum itu tadi berarti memuat dua variabel ya. Jadi variabel lingkungan belajar, variabel eh, apa motivasi belajar dan variabel disposisi matematik ya. Berarti pasti butuh instrumen untuk mengukur lingkungan belajar ya, instrumen untuk mengukur motivasi ya, dan instrumen untuk mengukur disposisi ya. Yang dicontohkan di praktikum itu berapa responden? Berapa responden? Masih ingat berapa responden? Kalau nggak salah 90 lebihan, Pak. 90 lebih ya, oke. Terbayang nanti bagaimana cara penelitiannya? Itu berarti saya harus menyiapkan instrumen untuk mengukur tiga variabel itu, dan lalu saya harus menjumpai beberapa orang untuk terpilih sebagai sampel, begitu ya. Nah, penelitian ini yang dicontohkan oleh Kak Rio tadi itu populasinya siapa? Populasinya siapa itu? Bayangannya saja. Mungkin pada saat praktikum tadi nggak disebut ya populasinya. Tapi bayangkan berarti ini populasinya siapa? Populasi penelitiannya. Siswa. Siswa level apa? Sekolah menengah. Sekolah menengah gitu ya. Di mana? Bayangannya aja. Mungkin di sesi praktikum tadi nggak disebut ya. Tapi bayangkan aja. Di mana? Dalam bayangannya aja. Di mana? Maksud saya supaya nanti kita terbayang kayak gimana penelitiannya gitu ya. Itu di mana? Tadi Di kan Cirebon, Pak. di Cirebon. Oke. Di Cirebon ya. Siswa sekolah menengah di Cirebon. Siswa sekolah menengah itu berarti SMP dan SMA ya. Iya, Pak. Oke, di Cirebon ya. Di Cirebon. Cirebon kota ya dan kabupaten misalnya begitu. Berarti sampel saya harus mewakili populasinya kan? Iya. Betul ya. Sampelnya harus mewakili populasinya. Berarti sampel saya harus nanti terambil dari ya SMP, ya SMA, dan dari beberapa sekolah yang mewakili. Begitu ya. Jadi Cirebon ini mungkin berbeda karakteristiknya antara kota dan kabupaten. Maka nanti sampel saya juga harus ada yang dari kota dan ada yang dari kabupaten. Sekolah-sekolah itu kabarnya juga tingkat fasilitasnya berbeda antara negeri dan swasta, misalnya begitu. Maka sampel saya juga harus terambil dari yang negeri dan yang swasta, misalnya begitu ya. Jadi nanti sampel kita harus kita pertimbangkan sekiranya mewakili populasinya, gitu ya. Terdengar ya sampai situ ya. Ada orang jualan ya. Terdengar ya? Iya, Pak. Ya, itu iklan dulu ya. Jadi nanti berarti kita harus mempertimbangkan bagaimana teknik samplingnya, gitu ya. Terkait teknik sampling, dulu sudah pernah diajari di waktu belajar statistik pasti ya. Jadi, dan lalu menentukan tadi 90 responden itu ngawur saja, ataukah ada formulanya? Saya harus menemui sekian responden. Ya. Ada yang mungkin 90, ada yang mungkin mengambil cukup 50 saja mungkin ya. Jadi itu juga pasti ada pertimbangannya gitu ya. Dulu diajari bagaimana cara menentukan ukuran sampel ya. Jadi kalau populasinya segini dan inginnya adalah tingkat keyakinannya segini dan margin error segini, berarti sampel saya harus berukuran berapa. Nah, begitu ya.
Iya, Oh, Pak. maka ketemu ternyata saya harus menjumpai 110 orang ya. Dan 110 orang ini saya harus ambil dengan teknik misalnya eh, dengan pola berjenjang. Jadi ada multi level sampling ya. Jadi istilahnya begitu. Jadi gambarannya nanti risetnya begitu kan ya. Jadi saya menyiapkan instrumennya dan saya harus menjumpai sekian orang sebagai responden yang mewakili populasi penelitian saya gitu ya. Baik, lalu kita dapat data gitu kan ya. Jadi setelah dapat data baru diolah ya. Adapun untuk menyiapkan instrumennya itu kan juga butuh eh, tahapan tersendiri ya. Jadi ada kalanya kita perlu membuat instrumennya sendiri, ada kalanya kita cukup menggunakan instrumen yang sudah pernah dikembangkan oleh orang lain ya. Baik. Jadi apa manfaat utama kalau kita menggunakan regresi ganda ya dibandingkan dengan kita hanya memuat satu variabel independen saja atau yang kita sebut sebagai regresi sederhana gitu ya. Jadi manfaatnya adalah mengidentifikasi dan mengukur pengaruh simultan beberapa faktor terhadap variabel terikat. Jadi nanti kita ingin tahu bagaimana pengaruh beberapa variabel yang kita teliti itu secara simultan gitu ya. Simultan itu apa? Simultan itu apa? Jadi secara simultan, simultan itu apa? Melakukan sesuatu secara bersamaan. Oke, ya. Jadi secara simultan, secara bersamaan ya, secara keseluruhan ya. Jadi tadi kan yang di praktikum itu dua variabel X ya. Jadi nanti ada informasi hasil analisis regresinya itu ternyata pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama ya itu sekian persen gitu ya. Jadi bukan hanya nanti memberi informasi tentang pengaruh masing-masing, tapi juga memberi informasi tentang pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama ya. Dan sebagainya ya, termasuk nanti mengontrol terjadinya variabel pengganggu sehingga kesalahan estimasi dapat diminimalisasi. Jadi kalau kita memuat lebih banyak variabel X, maka nanti cenderung errornya akan semakin menurun begitu ya. Jadi kecenderungannya errornya akan semakin kecil ya. Yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan akurasi yang lebih tinggi. Itu yang tadi saya sebut, nanti daya prediksinya akan lebih tinggi daripada kita hanya memuat satu variabel bebas ya. Nah, baik, asumsi-asumsinya hampir sama dengan asumsi regresi sederhana. Yang paling menonjol ya perbedaannya adalah di nomor 5 ya. Jadi kalau analisis regresi sederhana tidak ada asumsi non multikolinearitas ya. Karena yang dimaksud multikolinearitas itu adalah eh, korelasi yang tinggi antar variabel bebas ya. Jadi kalau X-nya hanya satu, maka tidak perlu ada pemeriksaan multikolinearitas. Tapi kalau X-nya lebih dari satu, maka asumsi yang juga harus diperiksa itu adalah asumsi non multikolinearitas. Jadi idealnya analisis regresi ganda itu antar variabel X itu berkorelasi tinggi atau tidak berkorelasi tinggi idealnya. Tidak Tidak berkorelasi tinggi. berkorelasi tinggi ya. Jadi harapannya yang nanti akan kita analisis menggunakan regresi ganda itu antar X tidak berkorelasi tinggi gitu ya, tidak berkorelasi tinggi. Karena kalau berkorelasi tinggi, maka cukuplah salah satu variabelnya saja. Ya. Jadi kalau X1 dan X2 itu korelasinya tinggi, maka cukuplah salah satunya saja yang dimuat dalam analisis regresi. Ya. Tapi kalau X1 dan X2 itu korelasinya rendah, maka nanti X1 dan X2 itu akan kelihatan masing-masing itu ternyata memiliki kontribusi gitu ya, kontribusi. Jadi kontribusi setiap variabel X-nya itu akan terlihat nyata. Tapi kalau X1 dan X2 itu berkorelasi tinggi, maka kontribusi setiap variabel X tidak nyata gitu ya. Tidak terlihat ini itu eh,
sebenarnya kontribusi X1 saja ataukah kontribusi bersama gitu ya. Nah, baik, maka nanti ketika kita menganalisis regresi ganda, kita juga perlu memeriksa apakah antar variabel X-nya itu berkorelasi tinggi atau tidak. Caranya gimana untuk memeriksa ini? Kita bisa melakukan analisis apa? Analisis korelasi antar variabel X-nya gitu ya. Jadi kalau korelasinya tinggi, itu yang namanya terjadi multikoliniaritas, begitu ya. Tapi kalau korelasinya rendah, berarti tidak terjadi multikoliniaritas, gitu ya. Nah, baik. Contoh yang saya sajikan, contohnya begini ya. Variabelnya ada 3, ada X1, ada X2, ada X3. X1-nya ini adalah kehadiran siswa. Ya, diukur dalam persentase kehadiran. Jadi diukur dalam persentase kehadiran 60% sampai 100% ya. Jadi nanti kehadiran itu dilihat dari persentase kehadirannya. Ringnya 60% sampai 100%. Lalu X2-nya itu adalah jam belajar mandiri di luar kelas ya. Diukur dalam jam per minggu. Ya, ini per minggu ya, bukan per hari. Jadi ketika kita mendefinisikan variabel yang mau kita teliti ya, itu harus didefinisikan secara operasional gitu ya. Itu yang saya sebut waktu pertemuan kedua ya, ketika kita membahas identifikasi variabel penelitian. Jadi variabel kita itu harus kita definisikan secara konseptual dan secara operasionalnya. Kalau yang saya tulis ini yang diukur dalam persentase, ini definisi konseptual atau definisi operasional? Diukur dalam persentase kehadiran. Ini definisi operasional atau definisi konseptual? Ini dulu kita sudah pelajari ya. Nanti waktu ujian saya nanya yang gitu-gitu ya. Itu definisi konseptual atau definisi operasional? Operasional. Operasional ya. Operasional. Jadi kalau definisi konseptualnya, apa kehadiran siswa itu? Apa kehadiran siswa itu? Definisi konseptualnya. Apa kehadiran siswa itu? Kehadiran siswa adalah misalnya apa? Misalnya definisinya kehadiran siswa adalah tingkat keteraturan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, itu definisi konseptual ya. Konseptual. Ya, Pak. Belum menunjukkan bagaimana nanti dia diukur, gitu kan ya? Iya. Tapi kalau definisi yang menunjukkan bagaimana dia nanti diukur, itu namanya definisi operasional. Kehadiran siswa diukur dalam persentase kehadiran. Itu namanya definisi operasional, yaitu definisi yang menunjukkan bagaimana variabel tersebut akan diukur ya. Nah, nanti dalam penelitian kuantitatif kita tidak cukup hanya mendefinisikan variabel penelitian kita itu dalam definisi konseptual saja, tapi harus kita lengkapi dengan definisi operasionalnya gitu ya. Jam belajar mandiri diukur dalam jam per minggu. Sudah clear belum itu? Clear ya? Clear, Pak. Clear ya. Pokoknya clear itu cara ngujinya gini. Ini kan kata-katanya diukur dalam jam per minggu. Berarti nanti kita kalau nanya ke responden ya, dalam pertanyaan gimana? Dalam 1 minggu berapa rata-rata Anda belajar secara mandiri di luar kelas ya? Oh, saya sih 8 ya. Oh, saya sih 9 gitu ya. Jadi ukurannya itu, batasannya itu jelas ya. Jadi diukur dalam jam per minggu ya. Kalau kita nggak menyebut seperti ini ya, nggak menyebut bagaimana dia diukur, nanti orang bilang ya, orang bingung. Kita nanya begini, berapa lama atau berapa jam Anda belajar secara mandiri? Saya hanya berhenti di kalimat itu tuh ya. Berapa jam Anda belajar secara mandiri? Jadi kalau pertanyaannya berhenti sampai di situ ya, saya nggak menyebut berapa jam per minggu, tapi saya hanya ngomong berapa jam Anda belajar secara mandiri di luar kelas. Ya. Orang akan bingung menjawabnya. Ya, ini yang dimaksud hari ini. Ya,
atau sepanjang hidup saya, ya, ataukah eh, rata-rata per apa gitu ya. Jadi orang akan menafsirkan banyak banyak kemungkinan gitu ya. Nah, makanya definisi operasional itu selalu harus harus clear ya, clear ya. Nah, yang atas tadi sudah clear belum ya? Diukur dalam persentase kehadiran. Belum ya? Belum clear ya? Yang nomor satu ini sudah clear belum? Diukur dalam persentase kehadiran. Belum. Belum ya? Karena itu tafsirannya bisa macam-macam. Ini yang dimaksud eh, semester berapa ini dan untuk mata kuliah apa nih? Begitu ya? Betul nggak? Iya, Pak, betul. Oke, maka kalau masih menimbulkan begitu, ini juga harus diperjelas lagi, gitu ya, diperjelas lagi. Apa yang dimaksud itu, oh, apa rata-ratanya, ya, rata-rata, rata-rata apa? Oh, sorry, apakah yang dimaksud itu ini ya untuk semua semua bidang, begitu ya, semua bidang studi ya, semua mata kuliah ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya nanti semakin jelas batasan terkait dengan definisi operasional itu semakin bagus gitu ya. Baik, jadi X3-nya adalah partisipasi ekstrakurikuler diukur dalam indeks aktivitas. Itu gimana nanti kita ini melalui bertanya, mengamati atau gimana nanti? Yang nomor 3 itu. Kalau yang nomor 1 tadi melalui apa? Yang nomor 1 itu. Dilihat dari data, Pak. Oke, bisa menggunakan data sekunder ya, betul nggak? Jadi tidak harus bertanya ke orangnya secara langsung, begitu ya. Kita bisa mengambil data yang ada di mana? Data yang ada di sekolah, bisa begitu ya. Itu kalau responden kita atau sampel kita berasal dari satu lembaga yang sama, betul nggak? Iya. Tapi kalau responden kita itu menyebar dari berbagai sekolah, bahkan satu sekolah itu hanya diwakili oleh satu murid saja, kalau kita mendapatkan data nomor 1 ini melalui cara seperti itu, melihat dokumen di sekolah, itu menyulitkan, betul nggak? Iya, Pak. Itu sulit. Lebih mudah kalau kita langsung bertanya kepada yang bersangkutan, betul nggak? Betul. Jadi kita langsung bertanya ya. Kalau jam belajar kita juga langsung bertanya ke siswa yang bersangkutan. Partisipasi ekstrakurikuler Bertanya. juga bisa langsung bertanya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Cara kita bertanya gimana? Ini pertanyaannya bisa secara langsung itu ketemu langsung, bisa menggunakan kuesioner. Begitu kan ya? Nanti dijawab. Mungkin kuesionernya pakai Google Form atau apa gitu ya. Kalau pakai Google Form, pertanyaannya gimana untuk yang nomor 3 itu? Pertanyaannya gimana? Untuk yang nomor 3. Ini pakai Google Form nih. Halo? Yang nomor Mungkin 3. untuk pertanyaan pertama menanyakan apakah kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terus ada kolom jawab iya atau tidak gitu. Oke, terus? Terus pertanyaan selanjutnya jenis ekstrakurikulernya, Pak. Apa aja yang diikuti gitu. Apa aja? Oke, terus? Karena tentang partisipasi, berarti pertanyaan selanjutnya mungkin ini, Pak, seberapa sering mengikuti kegiatan tersebut? Oke ya. Pertanyaan yang intinya di nomor 3 itu ya. Yang paling akhir itu ya. Pertanyaan yang awal tadi itu pertanyaan sebagai pendahuluan gitu ya. Ya. Oke, bisa begitu ya. Atau bisa juga kita bertanya secara langsung ya. Jadi nanti ini eh, 4 variabel ini kan kita bisa menjaringnya melalui satu instrumen begitu ya, satu Google Form ya. Jadi setiap variabel ini bisa saja kita langsung menggunakan satu kalimat pertanyaan ya, berarti ada 4 pertanyaan. Sehingga kalau di nomor 3 itu kita mau desain secara langsung satu pertanyaan saja, boleh kayak tadi ya, atau dengan kalimat dari skala 1 sampai 10 seberapa tinggi
partisipasi Anda dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bisa begitu ya. Jadi nanti pilih yang model skala itu 1 sampai 10. Kalau 10 itu diberi keterangan sangat tinggi ya. 1 diberi keterangan apa? Sangat Sangat rendah. tinggi. Oh, sangat rendah. 1 sangat rendah, begitu ya. Nanti orang lalu memilih, ada yang memilih 7, ada yang memilih 6, ada yang memilih 2 ya. Kalau yang dia sangat tinggi berarti dia memilih 10, begitu ya. Jadi meskipun instrumen yang model begini ya, cara mengukur yang model begini ya, yang berbasis self report seperti ini. Self report itu apa? Laporan diri ya, pengakuan diri. Itu bisa saja ternyata tidak benar. Bisa saja orang ngaku-ngaku, begitu ya. Aslinya kondisi dia tidak begitu, tapi dia asal menjawab ya, asal mengaku sangat tinggi ya. Jadi salah satu kelemahan instrumen yang model seperti tadi itu adalah kalau orangnya tidak jujur, maka data yang dihasilkan diragukan ya. Jadi maka biasanya atau kadang-kadang orang mengambil alternatif yang lain ya, bukan hanya mengandalkan hasil self report atau pengakuan, tapi juga di cross check dengan data pendukungnya, misalnya begitu ya. Misalnya lalu dia diminta untuk mengunggah beberapa contoh aktivitas ekstrakurikuler yang diikutinya, misalnya begitu ya. Jadi itu yang namanya selain mereka melaporkan ya dengan narasi atau kata-kata, dia juga diminta untuk menunjukkan bukti empiriknya gitu ya. Yang seperti itu biasanya lebih meyakinkan ya. Nah, baik, seperti itu gambarannya. Jadi riset yang seperti ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel ya independen terhadap prestasi akademik ya, dan apakah kontribusinya signifikan gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi asumsinya X1 dan X2 itu korelasinya rendah. X2 dan X3 korelasinya rendah. X1 dan X3 korelasinya rendah. Karena kalau ternyata antar variabel X ini berkorelasi tinggi, maka itu yang disebut sebagai multicollinearity ya, multicollinearitas ya. Dan kalau itu terjadi, maka nanti hasil regresi yang dihasilkan ya, model regresi yang dihasilkan interpretasinya kurang valid ya, kurang valid. Nah, baik, jadi asumsi-asumsi ini itu adalah supaya nanti estimasi parameter regresinya itu valid ya. Jadi kalau asumsi ini dilanggar, maka model regresi yang dihasilkan itu validitasnya rendah ya, atau kurang ya. Nah, baik, saya tadi menyiapkan ini masih ada waktu ya, masih. Saya tadi menyiapkan satu contoh data Excel kayak begini, ya. Ini data yang tadi saya ceritakan, saya mensurvei 100 orang. Jadi ini ada 100 baris, 100 siswa ya. Jadi X1-nya tadi apa? Kehadiran siswa. Iya, tingkat kehadiran ya. X2-nya ini ya. X2-nya ini jam belajar ya. X3-nya partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Ini tingkatnya ada 6 dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini prestasinya IPK ya. Jadi paling tingginya 4. Jadi nanti saya kirim ke PJ masing-masing untuk diolah oleh kawan-kawan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS gitu ya. Terus nanti waktu UTS salah satunya nanti saya mengkonfirmasi ini ya. Jadi nanti kawan-kawan dipastikan sudah pernah mencoba menganalisis data ini ya. Selain nanti saya mengkonfirmasi pemahaman kawan-kawan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan pertama. Masih ingat pertemuan pertama kita bahas apa? Masih ya? Apa? Data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ya, ya. Itu kan konseptual ya. Jadi nanti saya mulai nanya-nanyanya dari situ ya. Jadi nanti lebih banyak menguji konsep ya. Oke.
Saya kira cukup ya teman-teman ya. Ini nanti saya kirim melalui PC masing-masing untuk dibuat percobaan oleh kawan-kawan, dianalisis, nanti outputnya seperti apa, lalu diinterpretasikan gitu ya. Jadi seperti yang tadi diperagakan oleh Kak Rio ya, yang tadi kan 2 variabel, yang ini 3 variabel ya. Jadi untuk memperkaya contoh-contoh kasus ya. Cukup ya kawan-kawan ya. Ada pertanyaan